Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa illam yajid fabil ma'. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, sebelum saya menyampaikan beberapa hal tentang masalah puasa, fadilah dan sebagainya, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Sahabat-sahabat gen harum yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama kami Konita Ramadan Mempesona atau yang disingkat dengan Corona, bahwa di masa saat sekarang, yaitu lagi marak tentang masalah virus corona, tentunya dalam hal ini kita sebagai umat Islam selalu mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar virus corona ini bisa segera lenyap dari muka Indonesia, terutama Indonesia. Sahabat-sahabat gen harum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa di dalam puasa awwalu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu idkun minan nar. Pada saat sekarang kita sudah memasuki puasa yang kelima di bulan suci Ramadan. Tentunya adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umatnya, terutama kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat gen harum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa di dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, Allah telah memberikan kegembiraan atau kebungahan kepada umat Islam yang telah melaksanakan ibadah puasa,
yaitu yang pertama akan memberi kebungahan, akan memberi kegembiraan kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, Allah akan memberikan nanti di yaumil qiyamah ataupun di hari-hari akhir nanti, Allah akan memberikan pahala yang tidak terhingga atau tidak disangka-sangka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat Kenharum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa ada salah satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang berbuka puasa, di mana dikatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftira ala tamrin, fa illam yajid fabil ma." Kata Kanjeng Nabi, barang siapa di antara kamu yang melaksanakan ibadah puasa, maka disunatkan untuk berpuasa, untuk berbuka dengan dengan kurma. Ini apabila berbuka dari awal pertama buka, yaitu dengan kurma. Ini adalah merupakan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila kurmanya tidak ada, ini barangkali hari kurma masih banyak, di Konita juga banyak bermacam-macam kurma, ya. Tapi yang dimaksud dengan fa'ilam yajid, apabila kurmanya tidak ada karena uangnya ini tidak punya, apalagi lagi musim-musim sekarang, ya, kaum buruh lagi di lockdown, ya, tidak boleh berkeliaran. Jadi mungkin tidak bisa untuk membeli kurma. Fa'ilam yajid fabil ma, karena tidak bisa membeli kurma maka cukup dengan air putih saja. Dengan air putih saja. Kemudian sebelum berbuka puasa, kita sebagai umat Islam semenjak dulu dari zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kita akan berbuka puasa, pertama membaca Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullahal azim nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini 3 kali. Kemudian doa akan berbuka puasa biasanya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian baru makan kurma. Ini mendapatkan sunnah. Sunnah itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah membaca doa tadi, kemudian memakan kurma, setelah makan kurma baru mengucapkan doa lagi, Allahumma dhhab anil hamma wal hazana. Ya Allah, telah hilang rasa lapar dan rasa haus, dan rasa tulang-tulang sudah menjadi segar kembali. Semoga Allah memberikan pahala kepada orang yang berbuka puasa. Itu sunnah kita melaksanakan berbuka puasa. Ya, masih banyak lainnya yang perlu kita sampaikan. Sahabat-sahabat Kenharum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Di dalam bulan suci Ramadan, ini pada saat-saat sekarang karena lagi musim virus corona, ini ada yang mengerjakan secara berjamaah dan ada juga yang di rumah saja. Sahabat-sahabat harum yang dimuliakan Allah, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saudara, nama saya Sunarti dan saya Kapolres bersama mengucapkan terima kasih kami atas pelayanan dari travel Komentan Patrol yang sudah melayani kami dengan baik. Insya Allah bila ada rezeki kami akan tetap bersama Komentan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Hidayatullah mengajak kepada kalian semuanya, terutama anak-anak bangsa yang kemudian ingin berjuara, memiliki jiwa-jiwa juara, yuk masuk segera daftarkan kalian ke SMP dan juga SMA Juara Wira Utama, karena di sini kalian bukan hanya sekedar sekolah, tetapi juga dibangun karakter kalian agar kalian menjadi orang-orang yang kemudian sukses secara dunia dan juga akhirat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin Harem Television. Sahabat-sahabat harum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersama Konita Ramadan Mempesona, bahwa di saat-saat sekarang lagi musim apa yang dinamakan virus corona yang sudah menjalar di seluruh pelosok dunia, bahwa kita dianjurkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bahwa untuk melaksanakan ibadah sholat taraweh itu kalau bisa ya di rumahnya saja atau di rumah sendiri. Memang yang kalau berjamaah itu pahalanya besar, tapi mengingat dengan keadaan zaman sekarang maka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat taraweh di rumah saja.
Memang sholat tarawih adalah merupakan salah satu sholat sunnah yang dikerjakan pada bulan suci Ramadan. Artinya tidak dilaksanakan selain daripada bulan suci Ramadan. Untuk itu kami pesan, terutama kepada umat Islam, dengan adanya wabah virus corona ini, jangan sampai kita meninggalkan sholat sunnah tarawih. Walaupun sholat sunnah tarawih ini adalah sunnah, tapi yang 1 tahun hanya dikerjakan pada bulan suci Ramadan saja. Kalau yang lainnya tidak ada di bulan-bulan yang lain. Sahabat-sahabat guna harum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada saat-saat ini saya merasa merasa hati saya masih ragu. Karena apa? Karena ya di samping kita juga sebagai mitra daripada Konita ini sangat prihatin, bahwa karena kami sendiri selaku pengurus kelompok KBIH Al-Wasliyah, bahwa sampai saat sekarang jamaah haji tahun 2020 ini belum ada kabar beritanya. Apakah bisa diberangkatkan pada tahun sekarang atau dipending, Pak ya? Mungkin ini tergantung kepada pemerintah Arab Saudi, apakah diberangkatkan atau tidak. Tapi kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan walaupun lagi musim virus corona ini, jamaah haji tetap berjalan seperti sedia kala. Sahabat-sahabat Genarum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa sudah 5 hari berjalan, Pak ya. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sholat tarawih kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kami adalah pahala nanti di yaumil qiyamah. Sahabat-sahabat Genarum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, kita di samping dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunat tarawih, juga disunatkan atau dianjurkan untuk tadarus Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tepatnya pada bulan suci Ramadan. Pada bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'anul Karim. Yaitu ada yang mengatakan bahwa Al-Qur'an diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, dan juga ada yang menerangkan di dalam Al-Qur'an bahwa turunnya Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Tapi berkesimpulan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan yaitu pada bulan suci Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an
hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Berarti jelas bahwa di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab suci Al-Qur'anul Karim yang jumlahnya yaitu 30 juz. Oleh karena itu kita umat Islam dianjurkan untuk selalu membaca Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Zayyinu buyutakum bitilawatil Qur'an." Hiasilah rumah-rumahmu dengan membaca Al-Qur'an. Bukan diartikan bahwa hiasilah rumahmu ini dengan beberapa Al-Qur'an umpamanya. Al-Qur'an dari Arab Saudi, Al-Qur'an dari Mekah, dari Madinah, dari bermacam-macam negara dikumpulkan. Karena apa? Yang dimaksud zayyinu buyutakum bukan untuk menghiasi Al-Qur'an, tapi untuk Quran itu kira-kira dibaca, jangan sampai menjadi perhiasan. Ya banyak sekali pengertian daripada zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Ya banyak yang mengkoleksi Al-Quran disesuaikan dengan tadi apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, bahwa zayyinu buyutakum bitilawatil Quran itu bukan untuk menghiasi rumah-rumahnya dengan koleksi Al-Quran dari negara-negara yang lain, tapi Al-Quran itu harus dibaca. Sahabat-sahabat gen harum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya masih banyak hal-hal yang berkaitan di dalam bulan suci Ramadan. Nah, tentunya di dalam bulan suci Ramadan di samping kita melaksanakan puasa, melaksanakan sholat tarawih, melaksanakan tilawatil Quran, juga memperbanyak kita bersedekah kepada fakir miskin, orang-orang jompo, anak-anak yatim. Karena sesuai dengan firman ataupun dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tatba'ul bala. Sedekah bisa menolak belai. As-shadaqatu tazidul umri. Sedekah bisa untuk menambahkan umur. As-shadaqatu namimah. Sedekah juga bisa akan menambah, walaupun dalam pengertian sedekah umpamanya punya uang 100.000 disedekahkan 10.000 tinggal 90.000, tapi pada hakikatnya akan bertambah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu di bulan suci Ramadan ini marilah kita memperbanyak sedekah, terutama kepada para fuqara dan masakin, dan juga kepada anak-anak yatim, dan juga panti-panti asuhan, panti-panti jompo yang ada di lingkungan rumah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Sahabat-sahabat gen harum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saudara, nama saya Nanti dan saya Kamatol mengucapkan terima kasih kami atas pelayanan dari
bila ada rezeki kami akan tetap bersama Khoisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Hidayatullah mengajak kepada kalian semuanya, terutama anak-anak bangsa yang kemudian ingin berjuara, memiliki jiwa-jiwa juara, yuk masuk segera daftarkan kalian ke SMP dan juga SMA Juara Wira Utama, karena di sini kalian bukan hanya sekedar sekolah, tetapi juga dibangun karakter kalian agar kalian menjadi orang-orang yang kemudian sukses secara dunia dan juga akhirat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin Harem Television. Sahabat-sahabat Gen Harum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam bulan suci Ramadan masih banyak hal-hal yang berkaitan dengan masalah ibadah. Bukan saja ibadah itu ibadah puasa saja, ibadah sholat tarawih saja, kemudian amal sholako saja, akan tetapi banyak lagi seperti sembahyang malam atau sembahyang tahajud. Bahwa dikatakan di dalam salah satu hadis bahwa melaksanakan sholat isya itu pahalanya sama dengan melaksanakan sembahyang setengah malam. Yang melaksanakan sholat isya itu pahalanya sama dengan melaksanakan sholat setengah malam. Beda halnya dengan sholat subuh. Kalau sholat subuh, orang yang melaksanakan sholat subuh itu pahalanya sama dengan orang melaksanakan sholat satu malam penuh. Ya, inilah sholat isya dan sholat subuh, sholat yang sangat prihatin bagi kita umat Islam. Karena sholat isya kadang-kadang kecapean, tidur-tiduran, kemudian sampai lalai untuk melaksanakan sembahyang. Begitu juga sholat subuh, karena ya tidurnya terlalu banyak sehingga lupa, sehingga bangunnya yaitu setelah terbit ataupun setelah matahari terbit. Inilah, oleh karena itu sholat isya dan sholat subuh adalah sholat yang sangat-sangat berat sekali bagi kita umat Islam.
apa yang telah saya sampaikan tadi, bahwa pahalanya mengerjakan sembahyang Isya itu sebagaimana mengerjakan sholat setengah malam, dan kalau subuh yaitu mengerjakan seluruh malam di hari itu. Sahabat-sahabat Gen Harum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping kita memperbanyak sedekah, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita selalu menjaga kepada mulut kita agar jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak didengar oleh umat Islam yang kotor. Iya. Karena perkataan yang kotor ini bisa menghilangkan pahala orang yang mengerjakan puasa. Sebab puasa tidak bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berkata kotor, kemudian suka bohong, suka berkhianat, dan lain sebagainya. Agar puasa kita bisa sempurna, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa menjaga sholat, menjaga puasa kita dengan kata-kata yang baik dan menyejukkan kepada tetangga, saudara-saudara, ataupun kepada umat Islam. Sahabat-sahabat Gen Harum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa setelah kita apa yang dinamakan bahwa awaluhu rahmatun wa akhiruhu itkun minan nar wa akhiruhu maghfiratun, kita masih dalam fase yang pertama, yaitu fase rahmat, kasih sayang. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kasih sayang kepada umatnya. Ya, kalau dikatakan di dalam pembukaan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang mempunyai sifat kasih sayang kepada orang-orang muslim dan orang-orang kafir ketika di dunia, Ar-Rahim, dan mempunyai sifat kasih sayang kepada umat Islam nanti di yaumil kiamah. Jadi apa yang dinamakan di dalam kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, kasih sayang kepada umat Islam, kasih sayang kepada orang-orang kafir. Artinya tidak dibeda-bedakan. Orang Islam banyak yang kaya raya, orang kafir banyak yang kaya raya. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat kasih sayang, tapi hanya kasih sayangnya yaitu di dunianya saja. Malah banyak yang mengatakan bahwa saya sembahyang mah setiap hari 5 kali tidak cowong, artinya sempurna, sunah-sunah saya laksanakan, tapi angger bae merarat, angger bae beli sugi-sugi, jare bahasa Jawa nih. Ari wong sing ora sembahyang mah sawai puluhan bau, 2 mobil, 2 motor, tapi reyang sing sembayang bae sunah-sunai ora tinggal, angger bae melarat gendong pejaratan. Ya. Niku Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kasih sayangnya kepada umat Islam
dan kepada orang-orang kafir. Tidak ada perbedaan, semuanya diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap kegermetan yang ada di muka bumi akan aku berikan rizki. Apalagi manusia, sekecil-kecil semut pun akan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang kedua adalah sifat Ar-Rahim. Kalau sifat Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah kepada umat Islam nanti di yaumil kiamah. Kalau wong kafir mah ora dimelasi nang mengkoning dina kiamat. Sebodoh amat harapan mancing neraka ya serog ya. Sebodoh amat ya. Tapi umat Islam selalu dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kasih sayangnya, yaitu nanti di yaumil kiamah, nanti di hari kiamat. Kapan sih hari kiamat? Ya wallahu a'lam. Hanya Kanjeng Nabi diberikan harinya saja, yaitu hari Jumat. Tapi beda apa yang disampaikan oleh sinetron melalui ya Pak Deddy Mizwar bahwa kiamat sudah dekat. Ya, kiamat sudah dekat, tinggal beberapa ya namanya juga sinetron ya. Ya, kata Deddy Mizwar kiamat sudah dekat. Memang ketika Kanjeng Nabi Isra dari Makkatul Mukarramah sampai ke Masjid Al-Aqsa Palestina, di perjalanan melihat salah satu wanita yang sudah tua renta memakai perhiasan yang serba mewah. Kemudian orang tua itu minta kepada Kanjeng Nabi bahwa suruh berhenti, bahwa akan ikut dengan Kanjeng Nabi. Tapi dijawab oleh malaikat Jibril, jangan diladeni. Ya, kalau bahasa Jawa mah aja diladeni Muhammad. Itu siapa? Itu ibarat alam dunia itu seperti orang itu, artinya sudah tua renta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.